Masa nifas adalah masa yang dimulai dari beberapa jam setelah lahir plasenta sampai 6 minggu berikutnya. Periode masa ini merupakan waktu di mana ibu mengalami stres pasca persalinan, terutama pada ibu primipara atau seorang wanita yang belum pernah melahirkan untuk pertama kalinya. Adapun tanda dan gejala yang mungkin diperlihatkan pada penderita depresi postpartum atau pada masa nifas, yaitu perasaan kecewa dan sedih, sering menangis, merasa gelisah dan cemas, kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal yang menyenangkan, nafsu makan menurun, kehilangan energi dan motivasi untuk melakukan sesuatu, tidak bisa tidur atau insomnia, perasaan bersalah dan putus harapan, penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, serta memperlihatkan penurunan keinginan untuk mengurus bayinya. Walaupun banyak wanita yang mengalami depresi postpartum segera setelah melahirkan, namun beberapa wanita tidak merasakan tanda depresi sampai beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Depresi dapat saja terjadi dalam kurun waktu 6 bulan berikutnya. Konsep dasar perubahan psikologi pada masa nifas. Yang pertama, perubahan peran. Terjadinya perubahan peran, yaitu orang tua setelah kelahiran anak. Sebenarnya suami dan istri sudah mengalami perubahan peran mereka sejak masa kehamilan. Perubahan peran ini semakin meningkat setelah kelahiran anak. Contoh bentuk perawatan dan asuhan sudah mulai diberikan oleh si ibu kepada bayinya saat masih berada dalam kandungan adalah dengan cara memelihara kesehatannya selama masa hamil, memperhatikan makanan dengan gizi yang baik, cukup istirahat dan berolahraga. Dalam periode postpartum atau masa nifas muncul tugas dan tanggung jawab baru, disertai dengan perubahan-perubahan perilaku. Perubahan tingkah laku ini akan terus berkembang dan selalu mengalami perubahan. Orang tua belajar mengenal bayinya dan sebaliknya bayi belajar mengenal orang tuanya lewat suara, bau badan dan sebagainya. Yang kedua, peran menjadi orang tua setelah melahirkan. Selama periode postpartum, tugas dan tanggung jawab orang tua baru muncul dan kebiasaan lama perlu diubah atau ditambah dengan yang baru. Ibu dan ayah, orang tua harus mengenali hubungan mereka dengan bayinya. Bayi perlu perlindungan, perawatan, dan sosialisasi. Periode ini ditandai oleh masa pembelajaran yang intensif dan tuntunan untuk mengasuh. Lama periode ini bervariasi, tetapi biasanya berlangsung selama kira-kira 4 minggu. Periode berikutnya mencerminkan satu waktu untuk bersama-sama membangun kesatuan keluarga. Periode waktu meliputi peran negosiasi, suami istri, ibu ayah, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga yaitu tugas dan tanggung jawab orang tua. Tugas pertama orang tua adalah mencoba menerima keadaan bila anak yang dilahirkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena dampak dari kekecewaan ini dapat mempengaruhi proses pengasuhan anak. Walaupun kebutuhan fisik terpenuhi, tetapi kekecewaan tersebut akan menyebabkan orang tua kurang melibatkan diri secara penuh dan utuh. Bila perasaan kecewa tersebut tidak segera diatasi, akan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menerima kehadiran anak yang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Adapun tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap bayinya, yaitu orang tua harus menerima keadaan anak yang sebenarnya dan tidak terus terbawa dengan hayalan dan impian yang dimilikinya tentang figur anak idealnya. Hal ini berarti orang tua harus menerima penampilan fisik, jenis kelamin dan temperamen serta status fisik anaknya. Orang tua harus yakin bahwa bayi yang baru lahir adalah seorang pribadi yang terpisah dari diri mereka. Artinya seseorang yang memiliki banyak kebutuhan dan memerlukan perawatan. Orang tua harus bisa menguasai cara merawat bayinya. Hal ini termasuk aktivitas merawat bayi dan mempertahankan gerakan komunikasi yang dilakukan bayi
dalam mengatakan apa yang diperlukan dan membuat respon yang cepat. Orang tua harus menetapkan kriteria evaluasi yang baik dan dapat dipakai untuk menilai kesuksesan atau kegagalan hal-hal yang dilakukan pada bayi. Orang tua harus menetapkan suatu tempat bagi bayi baru lahir dalam keluarga. Baik bayi ini merupakan yang pertama atau yang terakhir. Semua anggota keluarga harus menyesuaikan peran mereka dalam kedatangan bayi. Masa adaptasi ibu dalam masa nifas, yaitu yang pertama ada taking in. Fase taking in merupakan periode ketergantungan ibu masih berfokus pada diri sendiri, memerlukan waktu untuk bicara dengan dirinya sendiri, menyesuaikan diri menghadapi ketidaknyamanan fisik setelah melahirkan. Ketidaknyamanan fisik yang dialami ibu nifas antara lain rasa mules, nyeri pada jahitan, kurang tidur, dan kelelahan. Ia mungkin akan mengulang-ulang menceritakan pengalamannya waktu melahirkan. Periode ini berlangsung di hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Dalam memberi asuhan, bidan harus memfasilitasi kebutuhan psikologis ibu. Bidan dapat menjadi pendengar yang baik ketika ibu menceritakan pengalamannya. Berikan juga dukungan mental atau apresiasi atas hasil perjuangan ibu sehingga dapat berhasil melahirkan anaknya. Bidan harus menciptakan suasana nyaman bagi ibu sehingga ibu dapat dengan leluasa terbuka mengemukakan permasalahan yang dihadapi pada bidan. Dalam hal ini sering terjadi kesalahan atau pelaksanaan perawatan yang dilakukan oleh pasien terhadap dirinya dan bayinya hanya karena kurangnya jalinan komunikasi yang baik antara pasien dan bidan. Yang kedua, taking hold. Fase taking hold, ibu sangat sensitif karena ibu nifas merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Periode ini berlangsung dari hari ke-3 sampai hari ke-10 setelah melahirkan. Meningkatkan tanggung jawab terhadap bayinya. Ibu berkonsentrasi pada pengontrolan fungsi tubuhnya, seperti BAB, BAK, serta kekuatan dan ketahanan tubuhnya. Ibu berusaha keras untuk menguasai keterampilan perawatan bayi, misalnya menggendong, memandikan, memasang popok, dan sebagainya. Pada masa ini, ibu biasanya agak sensitif dan merasa tidak mahir dalam melakukan hal-hal tersebut. Pada tahap ini, bidan harus tanggap terhadap kemungkinan perubahan yang terjadi. Ini merupakan waktu yang tepat bagi bidan untuk memberikan bimbingan cara perawatan bayi. Namun harus selalu diperhatikan teknik bimbingannya. Jangan sampai menyinggung perasaan atau membuat perasaan ibu tidak nyaman karena ia sangat sensitif. Hindari kata-kata "jangan begitu, Bu" atau membuat perasaan ibu tidak nyaman. Atau misalkan dengan "kalau kayak gitu salah" pada ibu karena hal itu akan sangat menyakiti perasaannya dan akibatnya ibu akan putus asa untuk mengikuti bimbingan yang diberikan oleh bidan. Adapun beberapa wanita yang sulit menyesuaikan diri dan perannya sehingga memerlukan dukungan tambahan, yaitu misalnya orang tua yang baru melahirkan untuk pertama kalinya dan belum pernah mempunyai pengalaman asuhan, wanita karir, wanita yang tidak mempunyai keluarga atau teman dekat untuk membagi suka dan duka, ibu dengan anak yang sudah remaja, dan single parents. Kemudian yang ketiga ada letting go. Fase letting go merupakan periode di mana ibu menerima tanggung jawab peran barunya. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan sendiri serta lebih percaya diri dalam merawat bayi. Periode ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Periode ini biasanya terjadi after back to home atau setelah kembali ke rumah dan sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga. Ibu akan mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi. Ia harus beradaptasi dengan kebutuhan bayi yang sangat tergantung, yang menyebabkan berkurangnya hak ibu, kebebasan, dan hubungan sosial. Pada fase ini, kegiatan-kegiatan yang ada kadang-kadang melibatkan seluruh anggota keluarga, tetapi kadang-kadang juga tidak melibatkan salah satu anggota keluarga. Misalnya, dalam menjalankan perannya, ibu begitu sibuk dengan bayinya sehingga
sering menimbulkan kecemburuan atas rasa iri pada suami atau anak yang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa menjadi orang tua pada saat postpartum atau pada masa nifas. Yang pertama ada respon dan dukungan keluarga dan teman. Bagi ibu pada masa nifas, apalagi pada ibu yang pertama kali melahirkan, akan sangat membutuhkan dukungan orang-orang terdekatnya, karena ia belum sepenuhnya berada pada kondisi stabil, baik fisik maupun psikologisnya. Ia masih sangat asing dengan perubahan peran barunya yang begitu drastis terjadi dalam waktu yang begitu cepat, yaitu peran sebagai seorang ibu. Dengan respon positif dari lingkungan akan mempercepat proses adaptasi peran ini, sehingga akan memudahkan bagi bidan untuk memberikan asuhan yang sehat. Kemudian yang kedua ada hubungan dari pengalaman melahirkan terhadap harapan dan aspirasi. Hal yang dialami oleh ibu ketika melahirkan akan sangat mewarnai alam perasaannya terhadap perannya sebagai ibu. Ia akhirnya menjadi tahu bahwa begitu beratnya bayi dan hal tersebut akan memperkaya pengalaman hidupnya untuk lebih dewasa. Banyak kasus terjadi setelah seorang ibu melahirkan anak yang pertama, ia akan bertekad untuk lebih meningkatkan kualitas hubungannya dengan ibunya. Kemudian yang ketiga, pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lalu. Walaupun kali ini adalah bukan lagi yang pengalaman yang pertama melahirkan bayinya, namun kebutuhan untuk mendapatkan dukungan positif dari lingkungannya tidak berbeda dengan ibu yang baru melahirkan anak pertama. Hanya perbedaannya adalah teknik penyampaian dukungan yang diberikan lebih kepada support dan apresiasi dari keberhasilan dalam melewati saat-saat sulit pada persalinan yang lalu. Yang keempat, pengaruh budaya. Adanya adat istiadat yang dianut oleh lingkungan dan keluarga sedikit banyak yang mempengaruhi keberhasilan ibu dalam melewati saat transisi ini. Apalagi jika hal yang tidak sinkron antara arahan dari tenaga kesehatan dengan budaya yang dianut. Dalam hal ini, bidan harus bijaksana dalam menyikapi, namun tidak mengurangi kualitas asuhan yang diberikan. Keterlibatan keluarga dari awal dalam menentukan bentuk asuhan dan perawatan yang harus diberikan pada ibu dan bayi akan memudahkan bidan dalam pemberian asuhan.